Selamat hari Minggu, umat yang terkasih. Sebelum kita memasuki ibadah, saya akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, Panitia Paskah mengundang umat sekalian untuk mengikuti acara Jumpa Kasih Prapaskah pada hari ini, pukul 16 sampai pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Bagi umat yang kesulitan untuk mengaksesnya melalui Zoom, panitia akan menyediakan di link YouTube. Kedua, pada hari Minggu 28 Maret akan dilaksanakan peneguhan penatua. Kiranya umat dapat mendukungnya di dalam doa. Firman Tuhan pada minggu hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Angelin Chandra dengan tema Cinta untuk Rumahmu Menghanguskan Aku. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Mari bersaat teduh. Terkadang, aku hanya melihatmu ketika aku kesulitan, Tuhan. Dan aku mengabaikanmu ketika aku berkelimpahan. Aku lupa, semua yang aku miliki adalah dari Engkau, Tuhan. Aku pun lupa, duniaku akan lebih berarti jika aku menerima Engkau sepenuhnya. Maafkan anakku yang sesat ini, Bapa. Aku ingin kembali ke lindungan-Mu. Dan menjadi anak-Mu yang taat. Ajari aku, Tuhan. Ingatkan aku, Bapa, supaya aku bisa menjadi terang bagi orang di sekitarku. Umat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur sebab hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah yang ketiga. Mari berdiri dan memasuki Gapura Indah Allah. Jiwaku
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Tuhan besertamu. Tuhan besertamu juga. Umat yang dikasihi Tuhan, dalam Minggu Prapaskah ketiga ini, kita diajak berefleksi dari kisah Yesus yang marah di Bait Allah. Ia memporak-porandakan meja penukar uang, dan para pedagang hewan persembahan pun diusirnya, karena di sana bersembunyi ketidakadilan yang mengatasnamakan ibadah kepada Tuhan. Apakah Yesus juga akan marah ketika ia melihat bagaimana kita menghidupi ibadah kita? Di dalam kerenah hati, mari kita memeriksa diri kita. Kami bangkit dari abu, dari salah dan celah, bangkit lagi dari abu,
Mari kita berdoa. Ketika menilik kembali kehidupan kami sungguh tertunduk malu karena dosa dan pelanggaran kami. Ibadah-ibadah kami terkadang berhenti pada ritual. Kami abai mewujudkannya dalam keseharian. Di rumah-Mu kami bersyukur, di kehidupan kami bersungut, di rumah-Mu kami mendengar kehendak-Mu. Di kehidupan kami melakukan yang kehendak kami. Di rumah-Mu kami mengaku dosa. Di kehidupan kami berlaku dosa. Di rumah-Mu kami menerima pengampunan. Di kehidupan kami enggan memberi pengampunan. Ya Allah, Sang Pemurah dan Pengampun, berbelas kasihlah kepada kami umat yang berdosa ini. Amin. Jikalau Tuhan tidak menebusku dan Tuhan tidak mengampuniku, hidupku berbeban dan dosaku berat. Marilah ya Tuhan jamah diriku. Marilah ya Tuhan jamah diriku. Jikalau Tuhan tidak menjagaku dan tak menuntun, tak memimpinku, hidupku tak tentu dan langkahku sesat. Marilah ya Tuhan pimpin anak-Mu. Marilah ya Tuhan pimpin anak-Mu. Jikalau Tuhan datang menolongku dan Tuhan jaga hamba-Mu terus, hidupku damailah, dosa terhapuslah. Marilah ya Tuhan rangkul hamba-Mu. Marilah ya Tuhan rangkul hamba-Mu. Dengarkanlah berita anugerah yang disampaikan kepada setiap kita yang mengakui dosanya dengan sungguh-sungguh. Dari Yesaya 44 ayat 22. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Di dalam Kristus engkau telah diampuni.
Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Kasih setiamu sungguh lebih baik, lebih berharga dari hidupku. Maka bibirku megahkan Engkau. Kasih setiamu sungguh lebih baik. Seumur hidup ku puji Engkau, ku naikkan doa dalam nama-Mu. Kasih setiamu lebih berharga dan lebih baik dari hidupku. Mari Bapak Ibu kita siapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, pada saat ini kami mau membaca firman Tuhan. Tolonglah kami Bapa, sehingga firman yang kami baca ini dapat kami mengerti. Dan tolonglah kami juga, supaya kami juga boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita, Injil Yohanes pasal 2, ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Injil Yohanes pasalnya yang kedua, ayat 13 sampai dengan 22. Dengarkanlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang-uang penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosana. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hampir 1 tahun kita menjalani ibadah dengan cara dari rumah masing-masing. Apa sih yang paling dirindukan kalau teringat akan gereja kita, Bapak Ibu?
GKI Kepaduri ya, jangan mikir gereja-gereja yang lain karena GKI Kepaduri. Apa sih yang teringat atau apa sih yang paling kita rindukan ketika kita teringat akan GKI Kepaduri? Kalau saya tanya ini kepada Bapak Ibu, kemungkinan besar saya akan mendapat jawaban kangen. Bisa ibadah bersama-sama di gereja. Kangen, bukan cuma sekedar suasana ruang ibadah, tapi kangen juga sama kongko-kongko sepulang ibadah. Siapa yang gak kangen sama kongko-kongko? Tapi kemungkinan besar juga ada yang jawab, ini saya nyiapkan khotbah gitu ya sebelum ke gereja, artinya dari hari kemarin gitu. Tetapi tadi ada yang bilang kangen. Kangen sama apa? Kangen sama kuenya Ibu Tri. Sama jualannya Ibu Tri. Jujur saya juga kangen. Bukan cuma Pak Cindar yang kangen sama kue Ibu Tri. Tapi kangen juga sama Batagor. Setiap kali lewat gereja lalu lihat ada Bapak Batagor langsung teriak, Bapak Batagor gitu ya. Terus nang berhenti, nang berhenti. Beli, lu tuh ngapain sih ya? Ayo pulang gitu ya. Saudara-saudara kangen. Kangen sama Batagor. Kangen sama apa lagi biasanya? Martabak. Ada Cicongfan, apalagi ya Putri? Ada Batagor, ada Cicongfan, ada Ibu Tri yang jelas itu mah fenomenal lah ya gitu. Lalu ada apa lagi ya? Apa? Tahu gejrot. Saya jarang beli soal tahu gejrot. Ada martabak yang jelas, ada martabak itu bikin kangen saudara-saudara. Tetapi khotbah kita atau renungan kita hari ini, bacaan kita hari ini tentang Yesus yang mengusir para pedagang dari bait Allah. Lalu gimana? Karena yang kita kangenin, betul sih ada kangen suasana ruang ibadah, tapi kangen sama jualan di depan kan? Kangen sama Batagor, kangen sama jualannya Ibu Tri, itu kue-kue bikin ngiler gitu ya. Nah gimana ini? Ternyata bacaan kita bicara hal ini. Nah kita mau belajar di sana. Kenapa sih kok sampai Yesus menjungkir balikan tempat ibadah? Kita lihat bacaan kita saudara-saudara, Injil Yohanes pasalnya yang kedua ayat 13 sampai dengan 22. Di dalam narasi Injil Yohanes tampaknya kita boleh melihat bahwa Yesus tidak hanya satu kali bertandang ke Yerusalem. Karena memang di dalam budaya mereka setidaknya 3 kali untuk merayakan Paskah. Jadi Paskah itu enggak cuma pas hari Paskah, tetapi ada ritual-ritual, ada beberapa hari yang dia datang bolak-balik berkali-kali ke Yerusalem. Nah, inilah yang biasa dilakukan oleh orang Yahudi. Ini adalah irama kehidupan dari bangsa Yahudi, bahwa mereka wajib datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Maka saudara, apa yang terjadi sama kayak kita kalau teman-teman muslim kita lebaran, maka mereka bermudik pulang. Kalau yang orang Tionghoa, Xinjia biasanya pada pulang gitu ya. Pulang ke rumah gitu ya. Yang lain mungkin pada saat Natal, kalau bisa mah Natalnya ada di rumah orang tua dan seterusnya. Saudara, ini adalah hal yang lumrah dan wajar. Dan bangsa Israel mereka akan kembali atau akan ke Yerusalem pada saat Paskah. Maka apa yang terjadi? Kedatangan para peziarah pada raya Paskah itu akan meningkatkan apa? Meningkatkan keramaian. Keramaian di dalam bait Allah. Tetapi keramaian yang ada bukan hanya sekedar datang ke gereja, datang ke bait Allah, tetapi juga keramaian pedagang hewan kurban yang ada di dalam lingkungan bait Allah. Saudara, omset naik. Ya, omset itu naik pesat. Kenapa? Karena hewan-hewan kurban ini diperjualbelikan dengan harga yang sangat luar biasa. Ya, dengan harga yang sangat luar biasa. Di mana jualannya? Tentu saudara-saudara bukan di pusat bait Allah atau di ruang kudus. Dalam bacaan kita ayat 13 sampai 22 ini ada 3 kata berbeda yang diterjemahkan dengan bait Allah. Ada hiron, tempat suci, ada oikos, rumah, dan ada naos, bait. Masing-masing ini punya arti sendiri. Nah, kata hiron, tempat suci bait Allah dalam ayat 14 dan ayatnya yang ke-15 menunjukkan satu kompleks bait Allah yang termasuk halaman bangsa-bangsa yang boleh diinjak oleh orang-orang bukan Yahudi. Jadi di sini kita melihat bahwa bait Allah itu terdiri dari beberapa sekat
Ada beberapa bagian, ada ruang yang maha kudus, ada ruang yang maha suci, ada halaman tempat para imam memberikan korban bakaran, tetapi juga ada halaman di luar lagi yang tempat orang-orang boleh datang yang bukan Yahudi. Nah, di halaman inilah terjadi tempat penjualan hewan. Ya, yang setelah dapat tempat hewan bakaran itu akan dibawa ke halaman Israel untuk diserahkan kepada para imam yang kemudian akan dipersembahkan di dalam mezbah di bait Allah. Nah, Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita berimajinasi, mencoba membayangkan pasar dalam kompleks bait Allah. Bayangkan saudara-saudara, pasar Kopro yang begitu besar, 2 lantai, 3 lantai, kita nggak usah hitung yang Ramayana gitu ya. 2 lantai atau 1 dan 2 ini, lalu kita bawa semua pedagang-pedagang yang ada di pasar Kopro itu, baik yang tukang sayur, tukang buah, tukang daging, tukang ayam dan seterusnya, bawa masukin ke dalam gereja GKI Kepaduri. Kira-kira kayak apa? Kira-kira seperti apa? Saya membayangkan akan sangat crowded, akan sangat penuh, akan sangat sesak. Ini baru para pedagang. Belum lagi orang-orang yang datang. Ya, orang-orang yang datang. Orang-orang yang datang dan kemudian mereka ingin beribadah dan mereka nggak punya hewan. Ini kalau pasar Kopro kan tadi saya katakan hanya tukang sayur, tukang buah, tukang daging gitu ya. Kalau hewan kurban berarti yang datang itu embek, burung merpati gitu ya. Itu yang ada di halaman. Bayangkan bagaimana ributnya, suasananya, pasar yang sangat ramai. Mungkin saya ngebayanginnya kayak Mangga 2 gitu ya. Boleh Bapak Ibu yang perlu hewan bakaran, ayo dipilih. Di sini ada domba, di sebelah sini ada merpati. Boleh, begitu biasanya kalau di pasar di Mangga 2 gitu ya Bapak Ibu ya. Tetapi saya membayangkan keributan yang terjadi. Belum lagi tiba-tiba embek, yang sebelah sini cicit. Wah, seperti apa? Seperti apa? Bayangkan seperti itu yang terjadi. Belum lagi ada penukar uang. Kenapa mesti ada penukar uang? Karena di dalam bait Allah hanya berlaku uang untuk bait Allah itu sendiri. Uang khusus, uang bait suci. Mata uang Romawi enggak kudus. Yang kudus hanya mata uang yang dikeluarkan dari bait Allah, dari bait suci. Jadi ketika Yesus masuk ke ruang bait Allah ini, ke tempat Tuhan ini, ke rumah Tuhan ini, yang dia temui adalah kondisi yang seperti itu. Yang dia temui adalah suasana seperti itu. Sebelah sini boleh Bapak Ibu, sebelah sini embek, sebelah sini wah ayo cerang-cering. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana perasaan Tuhan Yesus mendengar dan melihat keributan yang seperti itu. Saya membayangkan diri saya masuk ke GKI Kepaduri dan suasananya kayak gitu, mungkin saya marah juga. Ya, mungkin saya akan marah juga. Ini apa-apaan? Ini apa-apaan? Ketika semua para pedagang yang ada dan masuk sini dan ramenya seperti itu. Ya. Tetapi yang bikin Yesus marah bukan cuma sekedar keramaian suara-suara tadi. Tetapi dia berteriak dan marah karena kekacau balauan tempat itu. Dan dia mengambil cambuk lalu dia berkata, cinta untuk rumah Bapa itu sebuah ekspresi yang mengatakan ini loh tempat rumah Bapa yang dijadikan menjadi tempat mencari keuntungan, yaitu uang. Bukan dengan cara normal, ya, bukan dengan cara normal. Oke, harganya nasi kuning 15.000, harga apalagi ya 15.000 benar ya Bu Tri? Harga nasi kuning 15.000, lalu harga kue 10.000, maaf saya nyatut saudara-saudara, ya 10.000, lalu ada kue ini harganya 5.000 dan harga ini 20.000, saudara. Wajar, normal. Tetapi di dalam suasana pasar bait Allah ini yang membuat Yesus marah adalah ketika harga itu menjadi berlipat-lipat dan berlipat-lipat. Dan bagaimana orang kemudian berusaha mencari keuntungan sedemikian rupa dengan konteksnya adalah ini untuk ibadah. Dia memakai, para pedagang ini memakai ibadah korban menjadi sarana untuk mencari uang sebanyak-banyaknya. Mencari keuntungan sebanyak-banyaknya.
Inilah yang membuat Tuhan Yesus marah, mengambil cambuk dan kemudian memutarbalikkan semuanya. Saudara, di dalam kemarahannya inilah kemudian Yesus mengatakan, runtuhkan bait ini, aku akan meruntuhkan bait ini dan akan membangunnya di dalam 3 hari. Perkataan ini dilihat orang tentunya dengan cara hurufiah. Lu gimana caranya mau ngeruntuhin bait Allah lalu dibangun 3 hari. Sementara harus bangun ini sekian puluh tahun lamanya. Sementara Yesus berbicara tentang dirinya sendiri. Aku akan membangunnya di dalam 3 hari. Dia bicara tentang dirinya sendiri, tentang tubuhnya yang akan dibunuh oleh orang-orang Yahudi dan kemudian dia akan bangkit kembali. Saudara, di dalam kemarahannya Yesus justru berbicara tentang pengajaran, tentang kasihnya yang besar, betapa dia akan mati dan dia akan dibangkitkan kembali. Tetapi dasar dari kemarahan yang dilakukan Yesus di dalam bait Allah adalah dasar karena cintanya kepada Tuhan. Atas dasar cintanya akan bait Allah. Dan dia tidak rela ketika bait Allah itu dibuat sedemikian rupa menjadi alat hanya untuk memuaskan nafsu seseorang. Kenapa? Karena seharusnya rumah Tuhan menjadi sebuah tempat di mana orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan dia tidak bisa melihat itu. Sarana yang seharusnya menjadi tempat perjumpaan dengan Tuhan berubah menjadi pasar, dan bukan cuma sekedar pasar, tetapi pasar dengan konotasi yang sangat jelek. Mengambil keuntungan setinggi-tingginya, sebanyak-banyaknya hanya untuk kepuasan hawa nafsu segelintir orang. Bahkan ironisnya adalah para pejabat-pejabat bait Allah. Saudaraku, di sini uang merampas tempat yang maha suci, yaitu bait Allah. Dan inilah yang Yesus mau tegur dan mengingatkan, ini rumahku loh. Ini rumah Tuhan loh. Sebuah tempat di mana orang boleh berjumpa dengan Allah, sebuah tempat di mana orang boleh mengalami kasih Tuhan dengan sungguh. Lalu sekarang kamu mengubahnya sedemikian rupa. Lalu kaitannya dengan diri kita apa Bapak Ibu? Toh kita gak ke gereja. Toh kita gak beribadah di tempat gereja. Toh Ibu Tri gak bisa jualan. Tadi saya masuk ke gereja dengan penuh harapan. Aduh, ada kue kesukaanku dan tidak ada, saudara-saudara gitu ya. Kita gak bisa ke gereja. Lalu bagaimana? Sadarkah kita ada satu hal yang lain, yaitu rumah Tuhan tidak melulu harus dalam bentuk gedung gereja. Tetapi rumah Tuhan juga adalah dalam bentuk diri kita. Tubuh kita, hidup kita, ini juga adalah rumah Tuhan. Tentu Bapak Ibu masih ingat akan lagu yang aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja gitu ya. Itu ada dalam Kidung Jemaat. Ketika aku pernah itu yang gereja bukanlah gedungnya, bukan pula menaranya, bukanlah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Siapa itu gereja? Kau dan aku. Saudara dan saya, kita semua ini adalah gereja. Kalau gereja dikatakan adalah bait Allah, kita ini adalah bait Allah. Pertanyaannya kemudian, apa kita menjaga kesucian ini? Menjaga kesucian bait Allah? Atau kita membiarkan diri kita, hati kita, hidup kita seperti pasar yang riweh, yang penuh dengan kekacauan, penuh dengan berbagai macam suara yang ujungnya adalah untuk kepuasan diri sendiri. Yang ujungnya adalah hanya untuk bagaimana kehendakku terjadi, bukan kehendak Bapa. Maka ketika di sini kita boleh melihat kembali, kita bisa berefleksi kembali dengan rumah Tuhan dalam pengertian batin kita, hati kita yang paling dalam. Maka mari kita bertanya, adakah Tuhan di sana? Adakah hati kita ini menjadi tempat pertemuan kita dengan Tuhan? Apakah hati kita ini menjadi tempat di mana kita boleh mendengarkan suara Tuhan? Apakah hati kita ini menjadi tempat di mana kita boleh menerima cahaya kehidupan? Ataukah hati kita dipenuhi dengan suara-suara yang membuat kita semakin jauh dengan Tuhan?
Atau jangan-jangan hati kita dikuasai dengan suara tentang kejelekan orang lain, tentang hal-hal yang tidak baik dari diri orang lain. Dan kita kemudian menghakimi orang itu. Bapak Ibu, berefleksi di dalam masa Prapaskah yang ketiga ini. Melihat kembali bait Allah dalam pengertian tubuh kita. Dalam pengertian hati kita. Apakah kita sudah memeliharanya dengan baik? Ketika kita mengatakan saya mencintai Tuhan, saya mengasihi Tuhan, maka itu juga kita mencintai dan mengasihi bait Allah, rumah Tuhan dalam hal ini adalah gereja, gedung dan juga diri kita sendiri. Dan ketika kita mengasihi maka kita boleh beribadah bukan sekedar memuaskan nafsu kita, tapi benar-benar mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Walaupun kita dibatasi oleh kaca, oleh gadget atau apapun, kamera, tetapi biarlah kita boleh beribadah dengan melihat apakah kita berjumpa dengan Tuhan. Apakah kita boleh mengalami perjumpaan itu dan boleh merasakan kasih Tuhan dan mendengarkan suaranya. Maka disinilah kita boleh mengevaluasi hidup dan diri kita. Sehingga jangan biarkan hati kita dikuasai oleh nafsu, oleh suara-suara yang ribut. Tapi kita boleh menenangkan diri kita dan mendengarkan suara Dia. Karena cinta akan rumah Tuhan itu akan menghanguskan diri kita. Tuhan menolong kita. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan duduk. Mari saudara kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Hampir 1 tahun sudah Bapak, kami menjalani satu situasi di mana kami beribadah hanya dari rumah. Hampir 1 tahun bangsa dan negara kami, bahkan seluruh dunia mengalami bencana pandemi. Tuhan bilang Engkau yang boleh terus menyertai para pemimpin-pemimpin negara kami ini. Ketika mereka mengambil keputusan demi keputusan terkait dengan persoalan yang dihadapi bangsa kami. Maka Tuhan berikanlah hikmat sehingga mereka boleh mengambil keputusan dengan tepat. Kami berdoa juga untuk setiap saudara-saudara sebangsa kami Bapa, yang saat ini juga sedang mengalami keterpurukan. Baik karena pandemik, mereka yang harus terbaring sakit di tempat-tempat perawatan atau bahkan di rumah karena menjalani isoman. Mereka yang harus mengalami kesulitan dan harus bahkan para nakes yang bekerja untuk menolong para pasien. Tuhan kami mohon berikanlah kepada mereka kesehatan, kekuatan, juga hati yang boleh berserah kepada Tuhan. Sehingga kelemahan tubuh tidak menghalangi mereka untuk tetap melihat kemurahan Tuhan. Kami ingin berdoa untuk setiap saudara-saudara sebangsa kami di tengah-tengah situasi pandemik ini yang harus juga tinggal di tempat pengungsian-pengungsian. Entah karena tanah longsor, karena banjir, karena gempa,
dan karena banyak hal yang lain. Tuhan, kami mohon, berikanlah kekuatan kepada mereka. Berikanlah kesehatan kepada mereka. Sehingga mereka boleh dipulihkan kembali keadaannya, membangun lagi kehidupan bersama-sama denganmu Tuhan. Bapa, kami berdoa juga untuk gereja kami, GKI Kepaduri, yang Tuhan percayakan untuk boleh ada di dalam lingkungan ini. Tuhan, kami mohon sertailah gereja kami dalam setiap program yang disusun, dibuat. Tuhan yang boleh menyertai sehingga setiap program itu juga boleh menjadi kesaksian di tengah-tengah kehidupan. Bapak, tolonglah kami sebagai bagian dari GKI Kepaduri ini. Biarlah kami boleh bahu-membahu, kami boleh bergandengan tangan bersama-sama di dalam menjalani hari-hari kami sebagai gereja, juga sebagai umat Tuhan di tengah-tengah kehidupan. Sehingga biarlah keberadaan kami GKI Kepaduri boleh tetap menjadi berkat. Kami berdoa juga secara khususnya untuk setiap umat GKI Kepaduri di masa-masa ini. Ketika kami banyak mengalami kesulitan juga, baik karena usaha kami, karena pekerjaan kami. Dan mungkin ada lagi hal yang lain, Tuhan tolong mampukan kami untuk tetap bersyukur. Untuk setiap hasil jerih payah yang kami terima, karena itu semua adalah berkat dari Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap hal yang boleh kami alami dalam kehidupan kami ini di masa yang sulit ini. Kami bersyukur untuk teman, untuk keluarga, untuk setiap orang yang boleh menopang kami. Tapi kami juga teringat akan teman-teman kami yang sakit. Kami teringat akan Ibu Sinta Sutardi, Ibu Mariati Chandra, Saudari Areta, Bapak Yahya Wangsa Saputra, Ibu Teli Kurniawan, Bapak Yevon Stege, Ibu Anita, Bapak Cendana Wiraya, Oma Linda Tandayu, Bapak Heri Setiawan, Bapak Karel Katusiktimu, Ibu Isnarti Hananto, Bapak Samhudi Chandra, dan mungkin masih ada lagi yang lain Tuhan, rekan kami, teman kami yang saat ini juga sedang terbaring sakit. Bapak, kami mohon, lawatlah mereka, tiliklah mereka satu demi satu. Engkau yang boleh memberkati setiap perawatan, setiap pengobatan. Sehingga bila dengan berkat-Mu Tuhan, maka saudara-saudara kami, teman-teman kami ini boleh semakin hari semakin dikuatkan oleh-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur juga bersama-sama dengan teman-teman kami yang berulang tahun. Kami mengucap syukur bersama dengan Ibu Flora Fermanto, Ibu Anggraini Sutejo, Bapak Andreas Subakti, Bapak Syamsu Effendi, Bapak Matius Subekti, Bapak Rudi Parlindungan Saragi, Ibu Susanti Kurniawan, Bapak Anton Tambatua Tambunan, Ibu Sinta Sari, Bapak Ivan Doli Gultom, Bapak Sunartio Santoso, Ibu Lani Setiawan, Ibu Patricia Afiani Gunawan, Saudara Lexianus Siktimu, Ibu Asriani, dan Saudara Stephen Lim. Tuhan, kami bersyukur kalau teman-teman kami boleh bertambah usia setahun lagi. Dan Tuhan, biarlah Engkau yang boleh terus menyertai sehingga mereka boleh terus pakai Tuhan menjadi alat di dalam tangan-Mu. Berikanlah kesehatan kepada mereka, berikanlah rezeki dan perlindungan-Mu Tuhan. Sehingga keberadaan saudara-saudara kami ini boleh terus menjadi berkat bagi sekitarnya. Terima kasih ya Bapa. Kami naikkan doa kami yang jauh dari sempurna ini. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti
Umat Tuhan, marilah kita menyampaikan persembahan bulanan, persepuluhan, dan persembahan syukur minggu pada Tuhan. Umat dapat menyampaikannya dengan 3 cara. Pertama, mentransfer ke rekening BCA dengan nomor 19831054444 atas nama Gereja Kristen Indonesia. Kedua, dengan scanning QR Code melalui OVO, GoPay Link, dan BCA Mobile. Ketiga, menyerahkannya ke tata usaha pada jam kerja dengan membubuhkan nama atau nomor anggota dan jumlah persembahan di amplop. Dengan hati bersyukur kita memberi, dengan memberi hidup kita menjadi semakin bermakna. Roma 12 ayat 1 mengatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan dipada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita menyanyikan dengan KJ 450, bait 1 dan 2, hidup kita yang benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergemar, janganlah takabur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Saudaraku, mari kita membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap berkat yang telah Engkau berikan. Persembahan yang kami beri ini kiranya dapat dipergunakan dengan baik dan juga sesuai dengan yang Engkau kehendaki. Kiranya Kau yang pimpin setiap tangan yang mengelolanya, Kau berikan hikmat kepada mereka, dan kiranya melalui persembahan kami, nama-Mu semakin dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pujilah Halik semesta, sumber segala kurnia, sorga dan bumi puji terus Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita melakukan ibadah yang sejati, yang berkenan bagi Allah. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud taat sungguh.
Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan berjalan di depanmu untuk memampukanmu melanjutkan ibadah di dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan berada di sampingmu untuk membimbingmu agar jalanmu tak serong. Ia ada di hatimu untuk meneguhkanmu ketika berhadapan dengan berbagai tantangan iman. Kiranya Allah Trinitas senantiasa merangkulmu hari ini, esok, dan untuk selamanya.